pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrol ya guys. Nah, untuk kita pada siang hari ini kita akan membahas mengenai mental health dari generasi Gen Z. Yang memang sempat dibicarakan oleh salah satu menteri, dan memang ini berhubungan dengan uh, perkembangan zaman ataupun terkait dengan bagaimana sih remaja ini sekarang itu dia di dalam kesehariannya maupun di dalam dunia bekerja itu bagaimana dia memiliki pola pikirnya dan juga ketahanan mentalnya. Nah itu. Nah dalam membahasnya itu tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erik. Kalau Erik sempat lihat kan beritanya itu tentang mental health itu memang sempat didiskusikan oleh salah satu pengusaha dan juga salah satu menteri kita. Dan memang menyatakan kalau generasi Z itu memang dia itu memang apa ya adalah generasi yang jauh lebih kreatif ya Rika. Tapi ya itu secara mentalnya dia mengalami pengurangan karena memang dia itu apa ya tidak terbentuk dari hal-hal yang memang pengalaman-pengalaman yang seperti orang-orang yang sebelumnya di generasi yang apakah itu kalau mereka gimana? Apakah mereka sudah sepakat dengan itu? Apakah sekarang itu memang semua generasi Z itu seperti itu, Rika? Silakan. Kalau semua mungkin nggak ya, aku cuman generally sih rasanya iya karena eh kebetulan salah satu office manajerku itu masih Gen Z, jadi sering banget yang tiba-tiba em, mendadak nggak masuk atau tiba-tiba setengah hari pulang kayak gitu-gitu. Jadi aku sih pertamanya sempet sempet shock ya, dalam artian eh, kalau kalau mungkin zamanku itu yang waktu awal-awal kerja mereka effort banget, kalau kalau bisa sampai kalau katanya sih kalau sakit pun masuk gitu kan. Cuman untuk mereka ini yang misalnya ya bukan, mereka bilangnya apa ya, kadang-kadang yang lagi tren suka ngomong tuh dia anxiety. Jadi kalau dia sedikit anxiety dia bilang, Bu, boleh nggak saya izin pulang, saya sedikit em, feel a bit insecure kayak gitu-gitu. Jadi aku kadang-kadang yang gitu. Cuman ya, 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 oke sih. Maksudnya kalau aku sih basicnya selama dia em, memenuhi KPI-nya masih masuk ya, ya oke-oke aja gitu. Cuman eh, untuk perusahaan, mungkin kalau perusahaan yang dengan mobilitas tinggi dan mungkin pressure-nya juga lumayan gede, itu mungkin mereka pasti agak susah untuk em, apa ya, untuk stay di satu perusahaan karena biasanya perusahaan-perusahaan segitu requirement-nya yang harus apa ya, standby 24/7 yang gitu-gitu, itu mungkin rasanya mereka kesusahan untuk blend in. Cuman kalau kalau aku sih kebetulan yang mereka tempatin ada posisi office manager, jadi office ya, ya paling cuman gitu-gitu aja kan, selama em, itu running oke, maksudnya daily itu oke, ya aku sih nggak terlalu banyak komplain kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau Erika sendiri itu berarti kan memang ibaratnya ada yang Erika sempat jumpai di salah satu itu ya apa manajernya Erika kan. Memang Erika memang mengatakan dia adalah satu generasi Z yang memang eh, memiliki mental health yang seperti itu. Lalu gini juga, apakah itu apa ya terbentuk oleh gaya gaya zaman atau apa? Karena kan gini loh, kalau kita lihat juga secara perkembangan zaman memang ya pasti ya jauh lebih memunculkan manusia-manusia yang memang baru. Nah, apakah generasi Z ini kalau mereka sendiri itu terbentuknya itu karena zaman atau karena
lifestyle ya, gitu. Silakan. Kalau aku sih rasanya mungkin karena emang sekarang seperti itu gitu. Kalau aku bilang sih mungkin mungkin lebih ke zaman sih, kok maksudnya ya. Ya dengan zaman sekarang yang seperti itu akhirnya Gen Z punya em, attitude seperti itu. Cuman ya aku sih nggak tahu sih mungkin ya, apa ya, ya cara pandang kita yang berubah atau emang apa ya, susah sih kok maksudnya. eh di satu sisi mereka itu penuh penuh inovasi dalam artian untuk sesuatu itu office manajerku ini selalu dia bilang bu gini aja gitu itu eh, banyak yang dia rubah itu dan aku setuju sih cuman dengan aku cuman isunya cuman itu sih kalau tiba-tiba dia yang taruhlah kalau jam 5 tet gitu dia udah yang kadang-kadang jam lima dia udah sibuk packing sudah siap di depan cek clock jadi aku kadang-kadang yang what the cuman ya balik lagi sih aku sih selama dia KPI-nya dia masuk ya oke lah gitu loh kalau seandainya dia udah apa eh masuknya sering bolong atau apa terus seandainya KPI-nya nggak masuk ya pasti aku tegur sih kalau aku bilang kayak gitu. Hmm. Tinggal mereka memang karena perkembangan zaman. Lalu gini, Rik, apakah dari kita punya pemerintah, kan ini ikut cepat singgung dari sisi menteri juga kan, menteri mau kan terkait dengan mental health. Itu apa ya? Kalau dari kita sendiri, sebetulnya kita punya pemerintah itu aware nggak sih Rika dengan kesehatan mental anak-anak generasi Z sendiri? Karena kan kalau kita sempat lihat di sini memang sempat dibicarakan oleh satu menteri kita. Nah, apakah mereka lihat ini, apakah saya punya pemerintah juga ada semacam inovasi, semacam apa ya, mungkin kebijakan yang memang di situ dia itu untuk membuat generasi Z itu memiliki mental yang kuat. Gitu. Gimana itu kan? Kalau untuk em, program pemerintah sih aku belum tahu dan rasanya masih belum ya aku untuk kemen mungkin ada beberapa yang sudah mulai tapi untuk secara globalnya di Indonesia sih kalau aku bilang sih belum karena eh ya kita bisa lihat sendiri sih. Kalau masyarakat kita sih buat makan aja susah apalagi ngurusin yang begitu-begitu ya kan jadi kalau aku bilang sih ya rasanya untuk rakyat Indonesia sementara sih masih lebih ke urusan finansial ya. Kalau mental health tuh mereka lebih apa ya? Kalau aku bilang kayak barang mewah gitu karena ya tahu sendiri kalau ke dokter gitu kan taruhlah kita harus konsultasi ke dokter atau ke psikolog itu kan kalau di Indonesia juga lumayan mahal gitu dan itu aku rasa belum di cover sama pemerintah. Aku nggak tahu BPJS gitu. Kalau kalau di sini sih itu ada, cuma meskipun tidak full ya untuk covernya itu di sini ada kalau nggak salah sekian persen tuh masih ada. Jadi taruhlah bilnya 3.000 gitu, mungkin bayarnya cuma 1.500 kayak gitu-gitu. Cuman eh ya kalau di sini juga untuk akses ke situ juga nggak susah gitu karena biasanya sih cuman kayak rujukan dari dokter kalau di Indonesia mungkin apa kayak dokter di puskesmas gitu ya ngasih rujukan terus habis gitu tinggal datang ke psikolog kayak gitu jadi itu dianggap kalau di sini sih dianggap kayak spesialis gitu sih hitungannya kayak spesialis kan kalau di Indonesia mungkin eh lebih apa ya kalau ke psikolog tuh lebih ke private sector ya private health rasanya nggak di cover sama BPJS kayak di sini gitu loh jadi aku bilang sih untuk program-program mental health kalau di Indonesia mungkin masih masih belum ya gitu meskipun mungkin di beberapa perusahaan sudah mulai apa ada ada program kayak work life balance kayak gitu-gitu kan Ya, kita sering dengar tuh
yang work balance, cuman em, rasanya belum semua juga yang seperti itu. Dan kalau aku sih mikir work life balance itu lebih lebih ke apa ya, lebih bagaimana kita memanage load kerja kita sih. Jadi bukan, kalau kadang-kadang kalau aku ngobrol sama office manajerku, dia ngomongnya ya kan kita harus balance, terus aku pasti yang ngomong ya boleh aja balance selama urusan di kantor selesai ya kan. Kalau urusan kantor nggak diselesai terus habis gitu work balance dianya pergi nge-gym kan, PR banget. Nah, iya, iya. Jadi Iya mesti kayak anu gitu-gitu ya sih Rika, kalau apa? aku bilang ya. Iya, itu mesti work balance ya Rika. Oke, Iya, kalau dia selalu ngomongnya kayak gitu, work balance Bu. Aha. oke. Lalu gini Rika, kamu Rika sendiri apa sebetulnya penyebabnya sih Rika? Kok sekarang kita lihat itu generasi Z itu ya memang tidak mayoritas ya, tidak pasti. Cuman apakah memang itu generasi Z itu kalau Amerika sendiri itu memang kecenderungannya memiliki mental yang tidak sekuat apa ya orang-orang yang sebelum generasinya itu gimana Erika? Kalau aku bilang sih mungkin karena kemudahan-kemudahan ya, mungkin kita juga sih generasi-generasi yang sebelumnya, generasi yang bisa dibilang Gen Z ini kan semuanya itu kasarannya semua di genggaman tangan kan. Dia pergi dengan bawa handphone itu semua sudah di situ. Dia punya apa, bank account apa segala macam main. Maksudnya kalau zaman kita dulu kan bayar bayar misalnya beli sesuatu bayar, kalau nggak pakai kartu pakai uang cash kan gitu. Kalau sekarang kan tinggal ngetap handphone aja, scan scan. Kalau di sini ngetap sih, maksudnya di tap tap gitu. Kalau di Indonesia mungkin pakai scan QRIS, scan apa. Jadi kan nggak ribet. Terus mungkin mau apa-apa juga lebih gampang, dan akses untuk informasi dan lain-lain tuh yang semuanya gampang gitu. Dan semuanya tuh kalau bisa kita bisa bilang semua itu bisa instan gitu loh. Yang mungkin eh, akhirnya membuat mereka yang kalau ada apa ya, kayak ada challenge gitu, mereka yang sudah yang oh my god boy yang gitu kan. Jadi aku ngerasa ya ya itu mungkin apa ya, plus minusnya. Di satu sisi mereka mungkin lebih inovatif dan punya ide-ide yang bagus gitu ya, ketimbang ketimbang aku gitu. Di satu sisi juga ya itu tadi, mentalnya mungkin kalau kalau kita kan eh, seandainya apa itu kita mungkin biasa aja gitu kan. Kalau mereka mungkin yang ngerasa oh my god why gitu kan, ini apa, bikin aku anxiety gitu, yang begitu-begitu. Akhirnya aku merasa ya 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 gitu. Iya, jadi kalau menurut Erika memang anu ya apa itu mempengaruhi ya, mempengaruhi eh, ya karena dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan itu mempengaruhi terkait dengan mentalnya dari si generasi Z itu sendiri. Gitu. Oke, lalu gini, untuk konklusinya itu buat apa dari topik kita pada siang hari ini buat para netizen silakan ini. Kalau dari aku sih untuk untuk para eh, pemilik pekerja, maksudnya pemilik perusahaan ataupun HR ya, yang bisa apa ya, yang paling nggak bisa lah mencoba membalance mereka. Taruhlah seandainya mereka maunya buru-buru pulang atau apa. Jadi sih pribadi sama masih dalam eh, koridor-koridor yang masih diperbolehkan. Kalau aku sih it's okay gitu. Untuk para Gen Z mungkin bisa lebih apa ya, memperhatikan lingkungan sekitar, terutama pekerja kanan kirinya, rekan kerja kanan kiri, mungkin mereka perlu bantuan atau mungkin mereka eh, ada sesuatu yang mungkin perlu didiskusikan kayak gitu-gitu. Mungkin mungkin kalian bisa memberi input, karena menurutku mereka punya ide yang jauh lebih cemerlang ketimbang generasi-generasi sebelumnya.
Oke, kalau bisa tambahkan juga ya, buat tidak perlu pemerintah mengalami baiknya juga mulai memperhatikan perkembangan generasi sekarang ini. Juga memang ada, juga memang perlu adanya semacam kebijakan-kebijakan itu untuk membantu agar generasi ke depan itu memang generasi-generasi yang tangguh, yang bukan memiliki mental yang ya tidak seperti apa ya, yang tidak kita harapkan. Jadi harapannya kita memang generasi ke depan itu adalah generasi yang pastinya jauh lebih baik semuanya dan juga memiliki perkembangan mental yang juga jauh lebih kuat dibanding generasi-generasi yang sebelumnya. Gitu. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.